Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan mempelajari mad 'arid lis sukun. Seperti biasa, bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita mulai dengan mempelajari kaidah atau rumus praktisnya terlebih dahulu. Perhatikan pada gambar mad 'arid lis sukun, yaitu ada huruf mad. Mencakup 3, yaitu alif, waw, dan ya. Bertemu dengan sukun arid. Sukun arid adalah sukun baru yang tidak tetap, yang muncul ketika kondisi bacaan waqaf, ketika kondisi bacaan berhenti. Contoh, saya tampilkan contoh mad 'arid bisukun dalam surat Ar-Rahman, dan saya ambil dari Mushaf Standar Indonesia. Pada ayat ini kita temukan ayat allamahul bayana. Kata al-bayana kita temukan huruf mad, yaitu alif, baya, ada alif, bertemu dengan na. Sebelum diberhentikan, sebelum dibaca waqaf, maka huruf mad pada kata bayana ini tidak bertemu dengan sukun, tapi bertemu dengan fathah. Maka ini masuk ke kaidah mad tabi'i. Asalnya mad tabi'i. Sebelum diberhentikan, sebelum dibaca waqaf, kata bayana, al-bayana ini masuk ke kaidah atau rumus mad tabi'i. Namun ketika kita mengambil waqaf, mengambil bacaan berhenti pada ayat ini, maka terjadilah pertemuan huruf mad alif dengan sukun, karena bunyinya bayana, huruf na ketika berhenti ditukar posisinya dengan sukun. Sukun inilah yang disebut dengan sukun arid, sukun baru yang muncul ketika si pembaca berhenti. Asalnya al-bayana, asalnya mad tabi'i. Ketika berhenti, maka berubah statusnya yang asalnya mad tabi'i menjadi mad 'arid lis sukun, karena ditemukan huruf mad pada al-baya bertemu dengan sukun arid pada nun. Al-bayana menjadi al-bayan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya ambil dari surat At-Tin, masih merujuk ke Mushaf Standar Indonesia penulisannya. Pada ayat ini kita temukan kalimat wattini wazzaituni. Ada huruf mad waw, ada waw maddiyah. Huruf madnya waw bertemu nun kasroh, wazzaituni. Sebelum dibaca berhenti, sebelum dibaca waqaf, maka huruf mad pada kata wazzaituni ini masuk ke contoh kaidah mad tabi'i, wazzaituni. Namun ketika kita berhenti, maka terjadilah pertemuan waw mad wazzaitu dengan sukun baru, sukun arid, mengganti nun yang asalnya kasroh berubah jadi nun sukun. Sukun pada huruf nun ini adalah disebut sukun arid, sukun yang baru
yang muncul karena pembaca mengambil bacaan waqaf. Asalnya wazzaituni, ketika berhenti berubah jadi wazzaitun. Maka yang asalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lis sukun. Sesuai dengan kaidahnya, ada huruf mad yaitu waw bertemu dengan sukun arid yang nempel pada huruf nun. Contoh yang ketiga masih saya ambil di surat At-Tin, merujuk kepada penulisan mushaf standar Indonesia. Ada ayat yang berbunyi waturi sinina. Waturi sinina. Kata sinina, nina, kita menemukan huruf mad yaitu huruf ya bertemu dengan huruf nun yang berharokat fathah. Sinina. Sebelum dibaca waqaf, sebelum dibaca berhenti, maka kasroh bertemu huruf na pada ayat ini masuk ke contoh mad tabi'i. Asalnya mad tabi'i. Waturi sinina. Namun ketika berhenti, maka akan ditemukan pertemuan antara ya pemanjang, ya madiyah dengan huruf sukun. Ya, sukunnya sukun arid. Ketemu huruf yang disukunkan. Sukunnya disebut sukun arid, sukun baru yang muncul karena si pembaca mengambil berhenti. Asalnya sinina, ketika berhenti berubah menjadi sinin. Maka yang asalnya sinina ini adalah masuk kepada contoh kaidah mad tabi'i. Sekarang ketika ngambil waqaf berubah menjadi contoh kaidah mad arid lis sukun. Sinina menjadi sinin. Itulah 3 contoh mad arid lis sukun. Ada huruf mad bertemu sukun arid, yaitu sukun baru yang muncul karena pembaca mengambil bacaan waqaf. Sukun arid muncul gara-gara berhenti. Sekarang setelah kita mempelajari kaidah dan contohnya, masuk ke praktiknya sekarang. Bagaimana praktik membaca mad arid lis sukun ini? Ya, mad arid lis sukun disebutkan oleh para ulama ahli tajwid, ya, cara membacanya yaitu kita boleh membaca dengan semua ukuran. Mad arid lis sukun ini boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh juga dibaca panjang 4 harokat, dan boleh juga dibaca panjang 6 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tentu saja nanti penerapannya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menjaga konsistensi dalam mengambil ukurannya. Kalau dari awal kita sudah memilih ukuran yang 2, maka di bawahnya 2 lagi. Kalau sudah mengambil 4, maka di bawahnya 4 harokat lagi. Kalau di atasnya sudah ngambil 6 harokat, maka di bawahnya juga kita ngambil bacaan panjang 6 harokat. Baik, kita coba latihan mempraktekkan kaidah mad arid lis sukun. Contoh yang pertama, allamahul bayan. Ambil 2. Boleh juga ambil 4. Allamahul bayan. Boleh juga ngambil 6. Allamahul bayan. Contoh 2. Wattini wazzaitun. Ambil 4. Wattini wazzaitun. Bisa juga kita ngambil 6 harokat. Wattini wazzaitun.
Contoh terakhir. Kita praktikkan yang dua harokat dulu. Wa turi sinin. 4 harokat sekarang. Wa turi sinin. Kita coba praktikkan yang 6. Wa turi sinin. Ya, sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.